Halo, ketemu lagi. Ini adalah double saw yang saya pakai, seri Dewo 7492. Double saw ini sudah terkalibrasi dengan baik, tetapi atas request dari salah satu viewer agar dibuatkan video kalibrasi ulang. Tentunya nanti saya akan merubah semua settingan hingga double saw ini tidak presisi lagi dan melakukan kalibrasi ulang. Double saw ini sudah saya upgrade meter gauge-nya dengan mengganti runner dan menambahkan pad serta stop block dan mengganti pengunci dengan model gagang seperti ini. Starter zero clearance dengan sistem pengunci. Dan tentu saja video pembuatan inverter dan upgrade meter gauge ini bisa Anda simak di channel ini. Yuk kita simak videonya, kita belajar sambil melakukan. Mari kita eksekusi, kita rubah semua settingan, kita copot satu persatu. Longgarkan juga yang 0 derajatnya. Pointer kita hajar juga. Setelan blade ada di sini, jadi kita perlu membuka cover belakangnya ini terlebih dahulu. Kita coba buka. Oke, seperti ini kondisi double saw-nya. Nanti sekalian kita lakukan pembersihan. Oke, sekarang kita dapat menemukan dua buah nut yang berfungsi untuk menyetel kemiringan blade ke kanan atau ke kiri. Dan dapat kita lihat blade bergerak ke kanan dan ke kiri karena kedua nutnya tadi sudah kita longgari. Saya sampaikan ini sifatnya sharing saja, jadi saya tidak bermaksud menggurui siapapun. Saya melakukan berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan, baik itu double saw dari sirkular, Stanley, dan juga tipe Dewott ini. Agar lebih mudah, kita copot dulu ring nutnya. Biasanya yang saya lakukan adalah mengembalikan posisi blade tegak lurus terhadap top table-nya. Karena ini tadi posisinya sudah geser entah ke kiri atau ke kanan, maka saya ambil pengukuran di bagian tengah. Kira-kira dia siku, kita bisa menguncinya. Kita lanjutkan dengan melakukan kalibrasi kelurusan blade ini terhadap slot. Kita bisa menggunakan meteran atau sigmat seperti ini. Kemudian saya mengukur jarak antara body blade ke arah slot sisi luar menggunakan sigmat. Oke, saya dapatkan ukuran 172,3. Selanjutnya kita tinggal menyamakan posisi di ujung depan. Nah, ini pasti ada selisih. Dengan angka yang sama terdapat gap di antara kaliper dengan body blade. Kita tinggal menggeser blade dengan menarik dashboard secara perlahan.
hingga jarak antara kedua ujung blade ini sama panjang. Oke, teman-teman bisa lihat sisi luar dari slot sebagai parameter terhadap body blade, dan nilainya masih sama 172,3. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengencangkan penguncinya secara pelan-pelan agar posisinya tidak berubah. Kita kunci secara bergantian biar dia balance. Kita lakukan cross check lagi apakah ukurannya berubah. Ukurannya berubah menjadi 172,2, akan tetapi sama di kedua sisi blade ini, jadi nggak masalah. Kita berhasil mendapatkan ukuran yang sama, artinya blade ini sudah paralel dengan groove atau dengan slotnya. Oke, kita lakukan cross check ulang blade terhadap top table, apakah dia sudah tegak lurus. Masih ada gap sekitar sepersekian mili ke arah kiri dari arah saya. Kita coba lakukan penyetelan ulang. Kita buka lagi levernya, kita cek di ujung belakang. Oke, sudah siku. Sambil pelan-pelan levernya saya kunci ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah mendapatkan settingan mata blade terhadap groove atau slotnya, dan juga kita sudah mendapatkan settingan mata blade terhadap top table. Selanjutnya kita akan main di posisi depan. Dan masih terkunci, maka selanjutnya kita melakukan setelan di sudut 0 derajat. Ya, teman-teman bisa melihat di sini ada setelan baut. Di belakangnya itu ada semacam material setengah lingkaran yang ketika kita putar-putar dia akan menempel di body chamber yang akan menahan blade ketika kita gerakkan ke arah 0 derajat. Oke, saya dekatkan kameranya. Di situ teman-teman dapat melihat setengah lingkaran di sini. Ini adalah mekanisme stopper penyetelan bevel. Ketika saya gerakkan baut penguncinya, dia akan merenggang dan merapat terhadap body chamber di sini atau body rumahnya si blade. Kita tinggal mengatur saja. Karena tadi blade-nya sudah tegak lurus, artinya posisi 0 ada di posisi ini. Kita tinggal merapatkan stoppernya. Saya benar-benar rapat. Kemudian pelan-pelan kita mengunci setelannya. Jadi ketika nanti levernya kita gerakkan ke arah kiri, otomatis dia akan mentok dan kembali ke posisi 0 derajat. Kita pelan-pelan kencangkan. Oke, sudah. Ukuran di sudut 45 derajat, mekanismenya juga sama persis.
Kita kunci terlebih dahulu dan kita cross check di kedua ujung plate menggunakan penggaris, karena saya tidak ada meter level yang digital, jadi mengandalkan mata saja ya. Dia sudah di posisi 45 derajat. Caranya sama persis, kita tinggal memutar. Nah, kalau udah mentok, kita pelan-pelan putar saja, kita kencangkan. Oke, sudah cukup kencang. Selanjutnya kita tinggal menyesuaikan pointer. Kita mentokkan, kita kunci, kita double check lagi posisi nolnya. Selanjutnya kita mengatur posisi pointer. Kita posisikan di 0 sambil kita tahan, kita kencangkan baut penguncinya. Selanjutnya kita geser ke 45 derajat. Cukup bagus hasil dari kalibrasi ini. Selanjutnya adalah kita kalibrasi fans, dimana fans ini menggunakan sistem pengait, dan juga tadi pengaitnya sudah kita copot juga. Pertama kita lakukan adalah menggeser knob ini ke arah full kiri mentok, memasang nutnya di depan dan di belakang. Kita pasang saja. Setelah itu kita pasang pengait fansnya seperti ini. Dia sudah mengait di kedua sisi, dan kita geser ke arah blade sampai dia menempel rapat. Kemudian kita kunci. Kita kunci dulu sambil kita tahan. Oke, selanjutnya kita pasang skala ini sebagai nanti patokan nolnya kita di mana. Kita pasang pointernya. Kita coba lakukan pengecekan acak. Kita coba di 10 cm antara fans dan mata blade. Oke, dia tepat di 10 cm, sama di posisi 10 cm juga. Karena dia ATB, maka saya menggunakan referensi mata yang mengarah ke sisi dalam fans. Oke, dapatkan angka 9,9 mili, dan di depan sama 9,9 mili. Artinya fans ini sudah paralel dengan blade. Selanjutnya kita akan memasang nut untuk pengukuran di lebar bidang potong 83 cm. Kita lepas dulu fansnya. Untuk posisi nut kedua, kita bisa menggunakan kunci blade. Di sini terdapat 2 lubang yang disediakan oleh Dewalt untuk kita melakukan kalibrasi seperti ini. Karena ini tadi sudah terkunci ya, jadi kita jadikan referensinya saja. Kemudian kita pasang nut kedua menggunakan patokan dengan ukuran dari kunci blade.
Oke, cukup mudah. Dan belakang prosesnya juga sama. Dan kita masukkan, kita kencangkan. Di 83 cm kita kunci. Dia menunjuk angka 83 cm dengan referensi gigi yang mengarah ke arah fans. Di sini juga sama, di angka 83 cm terhadap gigi yang mengarah ke arah fans. Oke, itu tadi adalah cara saya melakukan kalibrasi di tabel saw dewot, dimana prinsip dasarnya seharusnya bisa digunakan untuk melakukan kalibrasi di tabel saw apa saja. Jangan lupa subscribe, tinggalkan jejak di kolom komentar, bagikan jika bermanfaat, dan sampai ketemu di project selanjutnya.